Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel saya, yaitu Pak Arifin, Peduli Pendidikan dan Lingkungan. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe, share, dan komen ya. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan diri ya, pengembangan diri yang wajib bagi guru dan kepala sekolah, yaitu tentang diklat fungsional. Apa alasan dari penolakan laporan pengembangan diri, yaitu untuk diklat fungsional? Karena pengembangan diri itu terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Kalau alasan penolakan dari laporan pengembangan diri itu A, nah itu, maka laporan diklat pengembangan diri yang dilaksanakan dengan model daring penuh, kombinasi atau tatap muka masih dilakukan karena adanya beberapa data, tulisan, nama, tanggal, dan tulisan yang tidak konsisten. Ini kalau alasan penolakannya A. Jadi A alasannya muncul seperti ini, kemudian sarannya untuk mengikuti diklat fungsional dan teknis sesuai dengan tugas pokok guru yang bersangkutan dengan memperhatikan lama diklat dan penyelenggaraan diklat. Nah, ini tim penilai akan mencantumkan alasan dan sarannya seperti ini kalau itu penolakannya A. Ini sudah sesuai dengan juknis yang edisi revisi terbaru Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau alasan penolakannya B, maka ini alasannya laporan diklat fungsional dan teknis yang dilaksanakan dengan model daring penuh, kombinasi atau tatap muka, tetapi materi yang diberikan tidak sesuai dengan tugas pokok guru yang bersangkutan. Nah, jadi katakanlah ibu guru SMP, kemudian mapelnya adalah mapel bahasa Inggris, kemudian mengikuti diklat fungsional matematika. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan tugas pokok guru yang bersangkutan ya. Atau kalau ibu itu guru SD, mengajar guru kelas 5 SD, kemudian mengikuti diklat yaitu tentang masalah umpama aja tentang kesehatan masyarakat, maka ini juga tidak sesuai dengan tugas pokok sebagai guru SD. Maka sarannya supaya untuk mengikuti diklat fungsional dan teknis yang dilaksanakan dengan model daring penuh atau kombinasi atau tatap muka sesuai dengan tugas pokok guru yang bersangkutan dengan memperhatikan lama diklat dan penyelenggara diklat. Nah, kemudian sekarang kalau alasannya itu C ya, kalau alasan C, maka laporan kegiatan diklat fungsional dan teknis yang dilaksanakan dengan model daring penuh, kombinasi atau tatap muka, tetapi waktu pelaksanaan dan jumlah jam yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya diklat pola 40 jam, ini dilakukan selama 2 hari. Nah, ini tidak cocok ya. Padahal 1 hari kalau tidak bermalam itu tatap muka tidak bermalam, itu hanya dihitung 8 jam. Tetapi kalau diklatnya itu bermalam, maka 1 hari itu dihitung 10 jam. Nah, kalau 2 hari berarti paling lama itu 10 jam itu bermalam, gitu. Berarti ya 20 jam. Maka kalau 40 jam itu ya tidak cocok ya, tidak sesuai. Maka tidak sesuai dengan juknis. Maka sarannya untuk mengikuti diklat fungsional dan teknis yang dilaksanakan dengan model daring penuh, kombinasi atau tatap muka sesuai dengan tugas pokok guru yang bersangkutan
dengan memperhatikan lama diklat dan penyelenggara diklat. Nah, ini yang diakui lamanya itu minimal itu 30 jam. Minimal 30 jam. Kalau tidak bermalam ya berarti 4 hari. Karena 8 kali 4 kan 32. Tetapi kalau bermalam, nah, malam contoh dikirim ke luar kota, bermalam di hotel, pelaksananya sampai malam, itu dihitung 10 hari, maka 3 hari cukup. Berarti 30 jam, minimal 30 jam ya. Nah, ini alasan kalau C. Nah, sekarang alasan D. Kalau D, maka alasannya muncul laporan kegiatan diklat fungsional dan teknis yang dilaksanakan dengan model daring penuh, kombinasi atau tatap muka, tetapi isi laporannya tidak jelas ya. Isi laporannya tidak jelas. Jadi untuk melengkapi sarannya supaya melengkapi laporan tersebut sesuai dengan ketentuan, yaitu surat tugas dari kepala sekolah, kemudian surat keterangan sekolah atau persetujuan mengikuti diklat fungsional dari teknis yang dilaksanakan dengan model penuh, komen tatap muka bagi guru yang melakukan diklat atas kehendak sendiri, kemudian fotokopi sertifikat diklat dan laporannya. Jadi ini bukti fisik ya, jadi bukti fisik yang dipakai untuk Bapak Ibu di dalam upload SKP atau usul kenaikan pangkat, maka itu harus ada lampiran, yaitu laporan pengembangan dirinya, kemudian surat tugasnya, kemudian sertifikatnya ya, sertifikat. Kalau fotokopi kemudian dilegalisir. Ini kalau alasannya D, kalau D ya. Jadi laporannya tidak jelas. Di sini ini ada beberapa contoh ya. Contoh dari laporan diklat. Nanti akan saya sampaikan contohnya yang seperti apa laporan yang betul itu. Laporan yang sesuai dengan juknis ya tentunya. Nah, sekarang alasannya laporan kegiatan diklat fungsional dan teknis yang dilaksanakan dengan model daring penuh, kombinasi atau tatap muka, namun tidak mengikuti sistematika sesuai pedoman. Nah, ini tidak sesuai dengan sistematikanya. Untuk membagikan caranya, untuk memperbaiki laporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Ini harus sesuai dengan juknis sistematikanya. Nanti saya beri contoh untuk laporan pengembangan diri yang sesuai juknis itu seperti apa. Kemudian kalau F, maka laporan kegiatan diklat fungsional dan teknis yang dilaksanakan dengan model daring penuh, kombinasi atau tatap muka sudah cukup baik, namun belum ada pengesahan kepala sekolah. Nah, jadi laporannya ini harus disahkan oleh kepala sekolah. Dan kalau di juknis juga ada disahkan juga sama koordinator PKB ya. Lalu sarannya untuk memperbaiki laporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sekarang kalau G, maka alasannya laporan diklat fungsional dan teknik yang dilaksanakan dengan model daring penuh, kombinasi atau tatap muka yang kedaluarsa. Kegiatan diklat fungsional dan teknik tersebut dibuat atau diperoleh sebelum tahun SK jabatan terakhir. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu kalau yang digunakan untuk laporan atau usul pangkat untuk SKP itu harus di atas TMT Pak-nya ya. TMT Pak-nya, dikatakanlah TMT Pak-nya itu katakanlah Januari 2019 namanya, Januari 2019. Maka kalau digunakan usul pangkat diperolehnya itu katakanlah 2018, maka tidak bisa digunakan ya, karena alasan G ini kedaluarsa. Jadi harus di atas Januari 2019.
Februari 19, Maret 19. Kalau masuk di 18 sudah kedaluarsa. Jadi berdasarkan TMT Pak. Tidak bisa dinilaikan dua kali. 2018 dinilaikan lagi di 2019 tidak bisa, karena TMT Pak-nya adalah Januari 2019. Itu contoh. Sekarang kalau alasan penolakannya itu H, laporan diklat merupakan kompilasi atau data dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KKG, FBMG, KKKS, FKKS. Nah, ini caranya supaya membuat laporan dengan kegiatan yang baru. Artinya apa? Bahwa laporannya ini data dari kegiatan KKG dan seterusnya. Ya. Kalau SD KKG, kalau SMP, MGMP, atau kalau sekolah KKKS, FKKS itu tidak boleh. Jadi isi laporan itu ya harus isi laporan dari diklat fungsional yang sesuai dengan tugas guru yang diampu ya. Ini kalau alasannya. Nah, sekarang saya beri contoh, yaitu bagaimana laporan yang sesuai dengan juknis. Maka di sini ada cover ya, kemudian siapa, disusun oleh siapa, nih siapa. Terus ini ada catatan kaki Dinas Pendidikan Kota mana. Kalau karena saya dari Surabaya, mungkin dari Kota Ambon, mungkin dari Kota Seram bagian barat, atau dari kota manapun ya kotanya. Kemudian sekolah dasar negeri mana, jalan apa, tahun berapa ya, tahun diperolehnya sertifikat itu. Dan jangan lupa kalau membuat laporan ini jangan sebelum tanggal di sertifikatnya, maka harus sesudah tanggal sertifikatnya. Kemudian ada identitas guru ya, identitas guru pre-memori ini guru. Kemudian ada lembar pengesahannya, disusun oleh siapa, disahkan oleh kepala sekolahnya, disahkan oleh koordinator PKB. Ya, tanggalnya Surabaya 8 Januari. Ini Surabaya tanggal berapa? Ini harus di atas tanggal yang ada di sertifikat ya. Kemudian kata pengantar memori ya, kata pengantar. Kemudian daftar isi, ada daftar isinya. Kemudian ada pendahuluan. Kemudian ada tujuannya apa. Kemudian bab 2 ada laporan pelaksanaan, yaitu jenis kegiatannya apa, jenis kegiatannya ya. Jenis kegiatannya mau aja, jenis kegiatan pengembangan berlanjutan berupa diklat titik-titik ya, diklat apa, waktu dan tempat pelaksanaan, kapan waktunya dilaksanakan dan tempatnya ada di mana. Kemudian penyelenggara kegiatan, siapa penyelenggaranya itu ya. Penyelenggara ini kalau yang diakui itu adalah dari Kemendikbud dan jajarannya ya. Kemudian dari organisasi profesi juga boleh, organisasi profesi contohnya TGRI dan IGI ya, yang diakui. Kemudian tujuan pengembangan diri, tujuannya apa. Nah, kemudian ada ringkasan materi, uraian materinya apa ya, ringkasan materi. Nah, kemudian di sini ada ringkasan materi. Nah, setelah ada ringkasan materi, baru ada yaitu ada ringkasan materi, kemudian ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya apa, kemudian dampak daripada pengembangan dirinya apa, terus penutup. Ini kesimpulan dan syarat. Nah, kemudian kalau mau dilampiri dengan metrik boleh, tidak boleh. Yang penting di terakhir adalah penutup ya.
Kalau mau dikasih metrik kegiatan pengembang dirinya juga, kalau tidak tidak apa-apa. Terakhir kesimpulan dan nah itu Bapak dan Ibu di dalam pembuatan laporan pengembangan diri itu hindari dengan alasan-alasan tadi, ya, hindari dengan alasan-alasan tadi supaya Bapak dan Ibu laporan pengembangan dirinya itu bisa lolos, ya. Karena itu jangan lupa Bapak dan Ibu beri komen dan share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe Bapak Ibu, ya, supaya Bapak Ibu bisa menerima informasi-informasi atau ilmu-ilmu dari kami tentang dan saya kira itu dari saya. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.